Assalamualaikum. Oke guys, hari ini kita akan berangkat sholat Jumat di Sekatak Bengara dan kita menggunakan perahu ketinting. Itu sana dia master ketinting, Mr. Rijal. Oke, adapun jarak perjalanan sekitar 13 km. Sedangkan rute perjalanannya adalah dari wilayah Pertambakan di area Siganti, kemudian menyelusuri sungai yang cukup lebar sekitar 200 meter, terus mengikuti sungai yang berkelok-kelok hingga sampai di area Desa Sekatak Bengara, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, kita bisa lihat rute perjalanannya hingga sampai di Masjid Al-Mubarak, Desa Sekatak Bengara. Oke bro, sekarang kita let's go. Perjalanan kali ini kita berangkat ke menggunakan 3 perahu dengan penumpang 5 orang ya, beserta dengan masinisnya. Satu perahu hanya 1 orang karena perahunya selain perahunya kecil, juga memang yang berangkat hanya 5 orang. Jadi saya berangkat bersama dengan Mr. Abdo. Kemudian yang sendiri itu Mr. Rijal. Dan satu perahu lagi diisi oleh 2 orang bersaudara. Nah, itu tadi yang kelihatan sekilas. Itu adalah Mr. Tolib. Ini Mr. Tolib bersama dengan adiknya yang kembar, tapi hanya 1 orang. Adapun kecepatan perahu ketinting atau long tail, untuk yang tempati kecepatannya bisa dikatakan paling rendah dibanding 2 perahu yang lain. Perkiraannya sekitar 40 km per jam lah. Kemudian yang digunakan oleh Mr. Tolib itu sekitar 50 km per jam, dan yang tercepat ini adalah perahunya Mr. Rijal, itu sekitar 60 km per jam. Kita bisa lihat semburan pasnya luar biasa. Perjalanan ini menempuh waktu sekitar 20 menit lebih ya. Pokoknya ini juga melawan arus air surut, sehingga ini memperlambat sampai di posisi. Jadi keberangkatan kita ini ya bisa dikatakan konvoi kecil-kecilan lah, menggunakan perahu ketinting. Nah, perahu yang saya tempati kecepatannya paling rendah, sehingga 2 perahu yang lain itu biasanya mengurangi kecepatan kalau kami ketinggalan jauh. Nah, ini dia perahu yang terjauh. Kalau dipulkan gasnya bisa mencapai 60 km atau bahkan lebih. Cuma kalau perahunya kecil ya cukup rawan kalau gelombangnya agak gede. Dia perahu Mr. Tolib sama dengan adiknya.
bro, sudah dekat dengan desa Sekatak Bengara. Itu ada terlihat perahu, bukan perahu, kapal yang diparkir di tepian sungai. Kemudian itu sana ada jembatan penghubung antara Kabupaten Bulungan dengan kabupaten yang ada di atasnya, itu Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Malinau, dan bahkan jalan menghubungnya sudah terus sampai Kabupaten Nunukan. Jadi ini termasuk jembatan yang sangat penting ya, yang baru kurang lebih 10 tahun terakhir dibangun. Saya kurang tahu juga persisnya tahun berapa. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke desa Sekatak Bengara. Oke, setelah melewati jembatan tadi, ini sungainya makin sempit. Kalian bisa lihat ya, kiri kanan sudah sangat dekat jarak antara pepohonan dengan pepohonan di sebelahnya. Dan mulai terlihat banyak semacam dermaga-dermaga kecil yang dibuat oleh masyarakat di sekitarnya. Tempat parkir perahu biasa digunakan dalam mencari nafkah kehidupan sehari-hari. Dan pada dasarnya ya, ketika air surut di tempat sini ini sangat rendah, sangat dangkal. Di bagian bawah dasar sungai itu kebanyakannya adalah kerikil atau batuan kerikil atau koral yang memenuhi hampir semua bagian bawah sungai. Tetapi ini karena masih agak tinggi pasangnya, walaupun pada dasarnya ini sudah kondisi surut, ini airnya cukup deras, dan sehingga terlihat airnya masih tinggi. Oke, kita sudah sampai di Sekatak Bengara ya. Ini lagi di servis dulu kipasnya oleh Mr. Rijal, spesialis ketinting. Sana masjidnya, tempat sholat nanti. Oke guys, sekarang kita menuju ke masjidnya, Masjid Al-Mubarak Sekatak Bengara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, melaksanakan sholat Jumat. Bro, ini dia kondisi masjidnya, Masjid Al-Mubarak. Ukurannya cukup luas nih ya, walaupun desanya ini masih kecil. Kondisi masjidnya di bagian dalam. Cukup luas ya. Ini lagi menunggu dimulainya sholat Jumat atau khutbah Jumat. Jamaah sudah mulai banyak yang datang ke masjid. Oke guys, sudah selesai sholat. Oke bro, kita persiapan untuk pulang sekarang. Sudah selesai tadi Jumatan. Oke, dalam perjalanan pulang dari sholat Jumat di Masjid Al-Mubarak Sekatak Bengara. Ini airnya sebenarnya belum pasang.
di tepian sungai ini banyak tempat untuk bersih-bersih ya penduduk. Nah, seperti yang ini, itu biasa ditempati oleh penduduk untuk bersih-bersih. Maksudnya mencuci pakaian lah, mencuci perabotan dan lain sebagainya, termasuk mandi. Dan ketika kami lewat tadi itu sebenarnya ada yang sedang mandi di situ ya, ibu-ibu sedang mandi. Cuma sengaja saya cut di situ videonya, soalnya nggak sopan. Tapi nggak juga sampai, maksudnya dilepas semua pakainya, nggak juga seperti itu. Oke, kita lanjutin perjalanannya. Ini arus cukup deras sehingga dibutuhkan kehati-hatian oleh seorang masinis ya, atau seorang kapten kapal dalam mengendalikan kapalnya atau perahunya. Soalnya kalau salah-salah itu bisa salah jalur yang mengakibatkan mendarat di atas tumpukan kerikil ya. Ini arusnya cukup deras, harus hati-hati dan menghafal bagian-bagian mana yang cukup dalam. Ini ada bagian-bagian yang agak dangkal. Ya, di depan kita ini terdapat satu bagian sungai yang harusnya bisa dikatakan paling deras, sehingga harus berhati-hati. Kalian bisa lihat arusnya sangat deras, dan di sini ada bagian yang sangat dangkal. Tidak hati-hati di sini sangat berbahaya, bisa kita yang dikendalikan oleh arus air, bukan perahu yang kita kendalikan, tapi nanti airnya akan mengendalikan perahu. Tidak hati-hati. Oke bro, kita berhenti dulu sejenak untuk membeli bensin. Jadi perahu ketentingnya diparkir dulu.
Oke, di sini juga terdapat satu bagian sungai yang arusnya sangat deras. Tuh, kalian bisa lihat, dan bagiannya sebagian ya itu tidak dalam atau dangkal, sehingga kalau tidak hati-hati atau tidak menghafal posisi sungai yang pas, maka bisa jadi berakhir di atas tumpukan kerikil, atau yang lebih parah bahkan bisa terbalik perahunya karena perahunya ukurannya sangat kecil. Dan di sini harus berhati-hati ya, karena banyak terdapat hewan yang sangat buas, yaitu penghuni muara, yaitu buaya muara. Ya, selalu waspada. Termasuk orang tadi yang berada di bawah sungai itu sebenarnya itu cukup berbahaya ya. Dan daerah sini sudah terkenal buayanya yang cukup banyak menghuni sungai. Bahkan areal pertambakan yang berada di sekitar sini dan juga di tempat-tempat lain itu sering ditemukan satwa yang cukup ganas ini, yaitu buaya muara. Dan sudah banyak bahkan korban yang digigit oleh buaya ini, bahkan dimakan oleh buaya tersebut. Nah, dan salah satu kejadian yang cukup ya bisa dikatakan tragis terjadi adalah apa yang menimpa perahu yang ditumpangi oleh atau dikendalikan oleh Mr. Tolit. Perahu mereka terdampar di atas tumpukan kerikil. Nah, itu kalian bisa lihat. Mereka sekarang berjalan di atas tumpukan kerikil yang kedalamannya itu hanya semata kaki ya, saking dangkalnya. Ya, terperangkap di atas tumpukan batu kerikil. Ini kalau kita tidak menghafal arus air, ya kira-kira airnya yang deras di mana, sehingga biasanya yang deras itu yang dalam, itu bisa berakhir di atas tumpukan kerikil. Dan juga Mr. Rijal, bisa lihat tuh terdampar di atas tumpukan kerikil. Sangat berbahaya, bro. Ternyata dangkal di sini.
Oke bro, itulah dia tadi perjalanan kami menuju ke Masjid Al-Mubarak Sekatak Pengarah untuk melaksanakan sholat Jumat, karena di areal pertambakan itu tidak terdapat masjid, dan tentunya juga jamaahnya, kalaupun ada masjidnya itu sangat sedikit jamaahnya, sehingga kita berangkat menuju ke Sekatak Pengarah untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan alhamdulillah kita sampai lagi di pondok atau gubuk doa di areal pertambakan Siganti. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.